hukuman maksiat, seorang hamba melupakan dirinya sendiri. Dan di antara yang dia lupakan dirinya sendiri, dia melupakan aib dirinya pribadi. Ya, manusia subhanallah, kalau selalu mengoreksi diri, aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya, maka dia menjadi semakin baik. Misalnya dia punya sifat bakhil, pelit, sulit untuk mengeluarkan harta sedekah. Tapi dia tahu ini penyakit anak, ini kekurangan anak. Kemudian dia melatih dirinya, sedekah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai lama-lama terbiasa dia dengan sedekah nominal yang besar. Mungkin orang-orang bingung kenapa kok dia berani sedekah dengan hartanya yang nominalnya besar, hingga orang-orang yang punya duit tidak berani sedekah seperti dia. Kenapa? Karena dia memperbaiki aibnya sendiri. Ada orang punya penyakit kaslan, malas dia. Ya. Tapi karena ketaatan dia, maka Allah bimbing dia untuk membuang sifat malasnya. Allah bimbing dia untuk baca doa, Allah bimbing dia untuk mendengarkan kajian tentang nasyat, tentang semangat, tentang ijtihad. Allah pahamkan dia tentang surga kalau diraih dengan semangat. Maka dia sedikit demi sedikit membuang sifat malasnya dan menjadi lebih baik. Ada sebagian orang punya sifat ghabban, za'lan. Apa itu? Emosi. Marah, teriak-teriak, ya, kesetanan. Ya, subhanallah, dia belajar, dia tahu hadis Nabi SAW, la taghdab, jangan kamu marah. Maka dia tahu ini kekurangan anak. Setiap pengen melampiaskan marah, dibimbing sama Allah. Dia keluar dari rumahnya misalnya, atau mungkin dia jauhkan hal-hal yang ini. Ya, kemudian semua sebab-sebab yang membuat dia emosi dia jauhkan, sampai lama, semakin hari semakin dibuang sama dia sifat-sifat buruk tadi. Ya, makanya di antara tanda kebaikan seorang hamba, dia selalu memperhatikan aibnya diri sendiri dan melupakan aib orang lain. Dan di antara tanda keburukan seorang hamba, dia disibukkan dengan aib orang lain dan dia lupa terhadap aib diri sendiri. Makanya kalau nasallallahu alaihi, kalau kita sibuk dengan si fulan dan si alan, kita lihat si fulan seperti ini, si alan seperti ini, sibuk mengoreksi orang. Ya, mungkin punya buku catatan sendiri, semua aib orang ada di situ. Si fulan seperti ini, si fulan seperti ini, si fulan seperti ini, dan seterusnya. Tapi subhanallah, dianya tidak memperbaiki diri. Orang-orang yang disebut aibnya dikasih taufik oleh Allah bisa memperbaiki diri, sedangkan dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang tersebut semakin hari semakin baik, dia semakin hari semakin buruk. Ya, makanya ini juga dampak maksiat, membuat orang sibuk kepada aib orang lain dan lupa kepada aib diri sendiri. Dan para ulama kaum salaf pada zaman dahulu, ciri mereka semakin hari semakin baik. Imam Ahmad pernah berkata, ya, rafaqtu atau sahabtu Ahmad ibn Hanbal 50 sana. Aku berteman dengan Imam Ahmad 50 tahun. Fala yazdad minhu illa khaira. Tidaklah ada satu hari dilewati Imam Ahmad kecuali semakin hari semakin baik. Lihat subhanallah, dia berteman puluhan tahun, dia menemukan Imam Ahmad semakin hari mesti jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, ini buah ketaatan. Dan buah maksiat merupakan kebaikan diri dan merupakan aib diri. 6.